Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya malam ini. Guna untuk wawancara perusahaan yang Bapak jalankan saat ini. Langsung saja sebenarnya usaha apa yang Bapak jalankan? Kalau usaha itu nama usahanya itu GC Printing, itu bergerak di bagian jasa pembuatan sablon baju, sablon manual yang menggunakan tinta plastisol. Bagaimana perkembangannya beberapa tahun terakhir ini? Saya kan mulai rintis ini tahun 2019. Sebenarnya kalau masalah perkembangan sedikit perkembangannya karena mungkin karena COVID, jadi tidak terlalu berkembang, tapi mungkin tahun ini atau tahun depan diusahakan supaya lebih dikenal banyak kalangan. Supaya dikenal banyak kalangan, promosi apa yang kita berikan? Ya, sekarang menggunakan media, itu yang paling utama. Sekarang kita punya media, kita punya Instagram, pemasaran di Instagram. Setiap ada proyek atau pemasarannya orang itu di sablon itu diambil gambarnya dan didokumentasikan dan diposting supaya orang-orang tahu bahwa kita punya kualitas sablon begini. Dan ya, dari juga ya, dunia marketing sekarang kita menggunakan rata-rata online dan komunikasi gitu. Dalam pemesanannya itu Pak, biasa ada yang desain sendiri atau kita menyediakan juga jasa desainnya? Ya, kalau masalah desain, kalau di sablon itu biar orang desain tetap didesain kembali karena akan dipisah warnanya. Kalau misalnya 5 warnanya, berarti itu harus dipecah jadi 5 gambar, karena satu gambar atau satu warna itu dibuat screen khususnya, tidak langsung. Beda dengan media DTF atau media cetakan yang sudah punya mesin. Nah, itu kalau manual masih menggunakan, harus memang didesain kembali supaya kualitasnya bagus. Terkait itu tadi, apa keunggulannya dari perusahaan ini? Ya, yang pertama kalau keunggulan itu kualitas. Yang pertama itu kualitasnya. Kenapa saya bilang? Karena kalau kita menggunakan sablon manual, itu dikerjakan juga secara manual, secara otomatis. Kita menggunakan meja sablon itu step by step secara otomatis. Kualitas atau penyerapan tinta ke kain itu maksimal. Beda dengan hasil mesin karena langsung dipres. Kalau manual itu kualitasnya mungkin lama baru pecah di baju begitu anunya. Yang kedua pasti diutamakan ya kepercayaannya orang, supaya kapan dia mau ambil dikasihkan target, kecepatannya itu yang diutamakan sesuai dengan kesepakatan sih. Kasih waktu Iya, dikasih waktu supaya yang pesan juga kalau misalnya ya dikerjakan secara cepat, supaya di situ juga diambil kepercayaannya orang konsumennya tuh. Gitu. Sudah berapa rata-rata keuntungannya selama berdiri? Kalau masalah keuntungan saya tidak bisa kasihkan bilang berapa, beda kalau perusahaan yang sudah besar. Kalau kayak kita yang baru kayak perusahaan mikro seperti ini, kita tergantung sih dari pesanannya orang. Kalau per pieces ya, kalau misalnya dalam 1 bulan orang pesan 300 pieces ya bisa dapat sampai 5 juta lah, bersih begitu sih anunya.
Ini sih tergantung dari anu sih, pasang surut sih sebenarnya. Kalau penghasilannya ini semakin banyak orderan ya semakin banyak keuntungan, begitu anunya. Iya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Mungkin ada requestnya nanti untuk, karena kami bergerak di bidang desain website dan aplikasi, kami berniat membuatkan prototipe untuk dua hal itu, untuk website atau aplikasi. Iya. Sempat kita minat di website atau aplikasi. Ya, saya sebenarnya juga memikirkan hal tersebut supaya ketika misalnya ada websitenya atau aplikasinya, orang lebih mudah melihat dan memesan. Kenapa saya bilang begitu? Orang sekarang menggunakan alat komunikasi terutamanya Android. Nah, ketika misalnya kita punya website atau aplikasi, orang lebih mudah mengenal kita, lebih mudah diarahkan ketika mau pesan baju, dan dia tidak banyak bertanya lagi ke kita, tapi lebih mempelajari aplikasinya atau websitenya. Intinya kalau hal begitu ya mungkin mempermudah orang yang pesan dan mempermudah juga kita anunya tuh gitu. Kalau saya sangat sepakat ketika semua perusahaan atau semua, walaupun kayak seperti ini yang perusahaan mikro yang kecil, tapi ya untuk mempermudah juga bagusnya menggunakan begitu sekarang teknologinya kan. Contoh ya di website, fitur-fitur apa yang kita mau di dalam website? Ya, kalau fitur yang pertama pasti, kalau fiturnya yang menarik itu ada pilihannya toh, seperti pilihan warna baju. Kalau saya bisa bergerak, saya juga begitu anunya. Ya, kalau misalnya ada pilihan warna baju, supaya ketika ada pilihan warna baju, orang lebih mudah, oh ini warna ini yang saya inginkan. Dia tidak bilang pink, mungkin beda pinknya tuh, ada pink muda atau pink tua. Ketika misalnya ada pilihannya itu langsung ditahu, oh ternyata itu yang dia pilih. Begitupun misalnya dengan desainnya, warna desainnya begitu, warna ini yang dia inginkan. Itu untuk mempermudah sebenarnya, supaya tidak ada miss ketika pesan baju atau pesan untuk kita tuh, untuk baju ini. Saya sih begitu ini. Fitur-fiturnya kalau di sablon baik fitur. Tapi di perusahaan tak itu menyediakan desain sendiri, misalkan disediakan contoh desain. Kalau misalkan ada orang yang suka, desain order. Untuk sekarang sih sebenarnya kita tidak terlalu fokus di situ, tapi ketika misalnya tidak banyak orderan atau waktu luang, biasa kita mencoba untuk hal-hal baru atau mencoba mendesain produk sendiri. Tapi kan kita lebih fokus dulu ke permintaan atau pesanan bajunya atau desainnya orang lain diadukan begitu. Nanti mungkin pikiran saya 2 atau 3 tahun ke depan itu bisa saya maksimalkan. Tapi untuk sekarang ya itu hanya sekedar untuk mengisi ketika tidak banyak orderan gitu. Terima kasih banyak Pak Ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih. Sukses.